Julian Alvarez dikabarkan angkat kaki dari Etihad Stadium. Dikabarkan dari Goal, biaya perpindahannya diperkirakan bisa menembus 80 juta euro. Pep Guardiola mengaku kaget terhadap keputusan Alvarez pergi dari Manchester City. Keputusan penyerang yang turut membawa City meraih treble sangat mengejutkan sekaligus aneh. Bisa-bisanya, Julian Alvarez meninggalkan tim yang bisa menjaminnya trofi. Padahal, selama ini banyak penyerang yang akhirnya mengalami nasib buruk setelah pergi dari Manchester City. Beberapa bahkan karirnya terjun bebas. Dan inilah para penyerang itu. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terkini dari Starting Eleven. Emmanuel Adebayor datang ke Manchester pada musim panas 2009. Dilansir The Guardian, Adebayor merupakan salah satu pemain yang didatangkan di awal masuknya uang minyak ke kota Manchester. Kala itu, Adebayor diperkenalkan oleh Mark Hughes selaku juru latih The Citizens. Hal yang paling dikenang dari Adebayor dan Manchester City adalah kegigihannya berlari sepanjang lapangan hanya untuk melakukan selebrasi provokatif di hadapan fans Arsenal. Setelah Mark Hughes dipecat pada akhir tahun 2009, sang pembuka kejayaan didatangkan ke Manchester. Ialah Roberto Mancini, pelatih yang beberapa tahun sebelumnya mendobrak sepak bola Italia. Namun kisah Adebayor dan Mancio tak berjalan lama. Adebayor memang sering bermain di musim pertamanya dan mencetak 14 gol. Namun di musim kedua, mantan striker Arsenal tersebut bukanlah pilihan utama Mancio. Alhasil pada Januari 2011, Adebayor dipinjamkan ke Real Madrid. Meskipun masuk ke daftar peraih Copa del Rey 2010-2011, karir Adebayor di sana tak bisa dikenang. Musim 2011-2012, Adebayor kembali dipinjamkan, kini ke Tottenham Hotspur. Pada musim pertamanya di Spurs, Adebayor kembali gacor sehingga Spurs membelinya di akhir musim. Namun, sejak musim itu, karir Adebayor terjun payung. Dirinya menjadi musafir dan baru pensiun pada Mei 2023 di Togo. Kedatangan Edin Dzeko dan Sergio Aguero membuat posisi Rocky Santa Cruz di Manchester City makin tersisih. Dirinya didatangkan dari Blackburn Rovers di musim panas yang sama dengan Adebayor. Sebelumnya Santa Cruz memang tampil cukup oke. Peraih sebuah trofi Champions League bersama Bayern Munchen tersebut nasibnya hanya mirip dengan Adebayor. Dirinya mulai dipinjamkan sejak Januari 2011. Bedanya karir Santa Cruz di Manchester tak bisa dikenang dan periodenya sebagai pemain pinjaman berjalan lebih lama dari Adebayor. Santa Cruz sempat dipinjam kembali ke Blackburn, sempat dipinjamkan ke Real Betis, Santa Cruz kemudian bergabung ke Malaga. Setelahnya dirinya mengelana ke Meksiko dan pensiun di Paraguay. Satu hal yang menghambat kesuksesan Mario Balotelli adalah keinginannya sendiri untuk tidak sukses. Ia adalah striker Italia paling diberkati setelah masa-masa keemasan Serie A. Pemain yang diberi debut oleh Roberto Mancini di Inter tersebut dibawa sang guru ke Manchester pada musim panas 2010. Setelah Super Mario berpesta treble bersama Inter. Meski karirnya di Etihad terbilang singkat, Super Mario akan selalu dikenang dengan segala kekonyolannya. Dari selebrasi ikonik Why Always Me hingga mengajak Kompany, Boateng, Tevez, dan Micah Richards berkelahi saat latihan. Bersama The Citizen, Super Mario berhasil meraih 1 trofi Premier League dan FA Cup, namun ia akhirnya pergi. Dilansir dari Bleacher Report, Mancio menyebutkan bahwa kepergian Mario dari Etihad adalah keinginan Mario. Seperti yang diketahui, Super Mario pindah ke AC Milan pada Januari 2013. Hingga musim panas 2024, Super Mario belum pernah sekalipun meraih sebuah trofi lagi. Sejak meninggalkan Manchester, dirinya berkelana ke sana kemari. Dari klub besar hingga klub-klub yang jarang orang dengar. Tentunya dengan tujuan jalan-jalan. Main bola hanya kegiatan opsional.
Carlos Tevez adalah striker periode awal uang minyak yang bertahan cukup lama di Etihad Stadium. Striker yang menghentak Premier League bersama West Ham tersebut datang pada periode waktu yang sama dengan Emmanuel Adebayor dan Santa Cruz. Carlitos berpanji The Blue Moon hingga akhir musim 2012-2013. Torehan trofi Carlitos di Manchester City hampir sama dengan yang diraih oleh Mario Balotelli. Bedanya, Carlitos memiliki satu trofi tambahan, yakni Community Shield 2012-2013. Bersama The Citizens, Carlitos mampu mencetak 73 gol dan 32 assist dalam 148 laga. Carlitos adalah sedikit dari pemain yang sukses setelah pergi dari Etihad. Bergabung dengan Juventus, Carlitos mengacak-acak Italia. 2 Scudetto, 1 Coppa Italia dan 1 Super Coppa Italiana berhasil ia persembahkan untuk si Nyonya tua. Setelahnya dirinya berkelana hingga ke negeri Cina dan kelak kembali pulang ke Argentina. Baik di Cina dan Argentina, Carlitos masih mampu menyabet piala. Secara teknis, Alvaro Negredo hanya bermain semusim untuk The Citizen. Dirinya didatangkan pada musim panas 2013 dari Sevilla. Pada musim panas berikutnya, Negredo dipinjamkan ke Valencia dan setelahnya dipermanenkan. Semusim berseragam The Citizens, Negredo berhasil mencetak 23 gol dan 6 assist. Di musim tersebut dirinya ikut andil menyabet Premier League dan Piala Liga. Setelahnya, karir Negredo berpindah-pindah ke banyak tempat dari Turki hingga Spanyol. Piala yang berhasil diraihnya sejak meninggalkan Etihad hanyalah Piala Liga Uni Emirat Arab 2019-2020 kala membela Al Nassr SC. Penampilan gemilangnya di Bundesliga membuat Edin Dzeko diperebutkan oleh banyak klub Eropa. Pada akhirnya, fans fanatik FK Zelzenikar tersebut didapatkan oleh Manchester City pada Januari 2011. Bersama The Citizens, Dzeko berhasil meraih 2 Premier League, 1 FA Cup, 1 Piala Liga dan 1 Community Shield. Dirinya juga berhasil mencetak 72 gol dan 28 assist selama 4,5 tahun di Manchester. Sebenarnya karir Dzeko setelah pergi dari Etihad tidak buruk-buruk amat. Seperti yang dilansir oleh Sky Sport, Dzeko dipinjamkan dengan opsi permanen ke AS Roma pada musim 2015-2016. Musim keduanya di Italia, Dzeko malah meraih titel Coppa Cannoniere karena berhasil mencetak 29 gol di Serie A. Saat bergabung ke Inter, Dzeko malah banjir trofi. Selama 2 musim di Giuseppe Meazza, Dzeko meraih 2 Coppa Italia dan 2 Super Coppa Italiana. Bahkan pada musim 2022-2022, Dzeko berhasil membawa La Beneamata tembus ke final Champions League. Meskipun mimpinya dipatahkan oleh gol sematawayang Manchester City, kini Dzeko berstatus sebagai pemain Fenerbahce setidaknya hingga Juni 2025. Pada musim panas 2013, Manchester City mendatangkan pemuda asal Montenegro Stefan Jovetic dari Fiorentina. Meski bermain selama 2 musim dan berhasil meraih sebuah gelar Premier League dan Piala Liga untuk The Citizen, karir Jovetic tak banyak dikenang sebab dirinya lebih sering tampil sebagai pelapis. Pada musim panas 2015, Jovetic dipinjamkan ke Inter dan kemudian dipermanenkan di sana. Setelahnya, Jovetic bergabung ke Sevilla, AS Monaco hingga Hertha Berlin. Pada musim 2023-2024, Jovetic baru mendapat sebuah gelar lagi ketika Olympiakos secara mengejutkan bisa menjadi jawara Conference League setelah mengalahkan mantan klubnya Fiorentina. Sergio Aguero adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah Manchester City. Ex-menantu Diego Maradona tersebut didatangkan ke Manchester dari Atletico Madrid pada Juli 2011. Dirinya bermain selama 10 musim di Etihad dan menorehkan 260 gol dan 65 assist, serta koleksi piala dengan rincian 5 Premier League, 1 FA Cup dan 6 Piala Liga. Pada Juli 2021, Aguero yang kontraknya habis bergabung ke Barcelona. Namun karirnya di sana hanya bertahan hingga akhir tahun
Pertengahan Desember 2021, Aguero menyatakan pensiun. Dilansir oleh ESPN, Aguero pensiun karena ada masalah dengan jantungnya. Setelah didatangkan dari Palmeiras pada Januari 2017, Gabriel Jesus perlahan menunjukkan dirinya sebagai striker kelas atas. Bersama Manchester City, Jesus menorehkan 95 gol dan 45 assist dalam 236 laga. Selain itu, dirinya juga ikut andil dalam torehan 4 Premier League, 1 FA Cup, 4 Piala Liga dan 2 Community Shield yang The Blue Moon dapatkan. Pada Juli 2022, Mikel Arteta yang sudah kepincut dengannya akhirnya berhasil mendaratkan Jesus ke Arsenal. Sayang, keputusan pindah ke Arsenal seperti belati yang ia tusukkan ke perut sendiri. Gabjes bahkan belum meraih 1 trofi di Emirates. Tidak hanya itu, ia juga mulai jarang dipakai oleh Mikel Arteta karena cedera.